Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septarian Pranata dengan jabatan Pengawas Transportasi Perkeretaapian. Satuan Kerja Seksi Lalu Lintas, Sarana dan Keselamatan Kereta Api, Balai Teknik Perkeretaapian kelas 2 Palembang. Manajemen Aparatur Sipil Negara. Dengan pendahuluan, manajemen aparatur sipil negara mencakup seluruh proses dalam mengelola sumber daya manusia secara profesional, sistematis, dan akuntabel. ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau biasa disebut dengan P3K. Tujuan utama manajemen ASN adalah untuk menempatkan individu yang kompeten pada posisi yang tepat guna mendukung efektivitas dan efisiensi pemerintah. Tujuan manajemen ASN. Pertama, mewujudkan birokrasi yang profesional dan modern, mendorong kinerja dan produktivitas ASN, menjamin sistem pengembangan karir yang adil dan objektif, menyediakan pelayanan publik yang berkualitas, dan menunjang tercapainya good governance. Prinsip sistem merit yang berprinsip berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, proses seleksi, promosi, dan pengembangan dilakukan secara adil dan objektif. Dan terakhir, mencegah intervensi politik, nepotisme, dan diskriminasi. Sistem merit diawasi oleh Komisi ASN atau KASN untuk memastikan pelaksanaannya berjalan baik. Komponen manajemen ASN. Yang pertama, perencanaan SDM, yang terbagi menjadi melibatkan analisis jabatan dan beban kerja, menentukan kebutuhan jumlah dan kompetensi pegawai. Selanjutnya, pengadaan ASN. Proses seleksi berbasis sistem merit dan menggunakan CAT atau Computer Assisted Test untuk objektivitas. Selanjutnya, pengembangan kompetensi melalui diklat, pelatihan, bimbingan, dan magang. Lalu, manajemen karir, promosi, rotasi, dan mutasi berbasis prestasi dan kompetensi. Selanjutnya, seleksi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi. Manajemen kinerja yang merupakan menggunakan sistem e-kinerja dan SKP atau sasaran kinerja pegawai, lalu penilaian berdasarkan hasil kerja dan perilaku kerja. Reward dan punishment. ASN berkinerja baik mendapatkan penghargaan berupa promosi, insentif, atau pengakuan. ASN yang melanggar aturan dikenai sanksi administratif hingga pemecatan. Transformasi digital manajemen ASN. Digitalisasi mendukung peningkatan efisiensi dan transparansi yang terbagi menjadi e-formasi untuk perencanaan formasi, e-rekrutmen untuk seleksi, e-kinerja, dan e-SKP untuk evaluasi kinerja. Sistem ini mengurangi manipulasi, mempercepat proses, dan mempermudah monitoring. Tantangan manajemen ASN. Beberapa tantangan utama yang dihadapi yaitu budaya kerja yang belum adaptif, intervensi politik dalam promosi jabatan, ketimpangan kompetensi antar wilayah, resistensi terhadap perubahan, dan yang terakhir keterbatasan SDM pengelola kepegawaian yang profesional. Arah strategis manajemen ASN. Pemerintah menargetkan implementasi sistem merit secara menyeluruh, penguatan peran BKN dan KASN, penerapan teknologi berbasis AI dan Big Data, penguatan budaya kerja kolaboratif dan adaptif, serta dan terakhir, pembangunan birokrasi berkelas dunia. Kesimpulan dari manajemen ASN ini adalah bukan hanya kegiatan administratif saja, tetapi strategi utama membangun pemerintah yang responsif, profesional, dan melayani. Dengan sistem merit dan transformasi digital, kita dapat menghadirkan birokrasi yang menjadi solusi bukan hanya beban. Selanjutnya ada Smart ASN. Sebelum itu kita memperjelas Smart ASN itu sendiri. Smart ASN adalah konsep pengembangan aparatur sipil negara yang dirancang untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, profesional, dan berdaya saing tinggi. Dalam menghadapi tantangan era digital dan globalisasi, konsep ini bertujuan untuk membentuk ASN yang mampu memberikan pelayanan publik yang efektif,
efisien, transparansi, dan akuntabel. Karakteristik Smart ASN yaitu yang pertama, integritas tinggi, menjalankan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan konsisten dalam menerapkan nilai-nilai etika. Yang kedua, nasionalisme dan wawasan kebangsaan, memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara, serta memahami keberagaman budaya dan potensi Nusantara. Selanjutnya, profesionalisme, memiliki kompetensi dan kinerja tinggi dalam menjalankan tugas, serta mampu beradaptasi dengan perubahan. Keempat, berwawasan global, mampu memahami dan beradaptasi dengan dinamika global serta memiliki kemampuan berbahasa asing. Yang selanjutnya adalah keramahan, menunjukkan sikap ramah dan pelayanan prima kepada masyarakat. Jaringan luas, mampu membangun dan memelihara hubungan kerja yang efektif dengan berbagai pihak. Selanjutnya, penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi serta bahasa asing untuk mendukung tugas-tugasnya. Dan yang terakhir, kewirausahaan atau entrepreneurship, memiliki jiwa inovatif dan mampu menciptakan solusi kreatif dalam pelaksanaan tugas. Prinsip dasar Smart ASN ini sendiri adalah yang pertama, pengelolaan data dan informasi yang efektif, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik, pengembangan kompetensi pegawai, monitoring kinerja dan evaluasi yang akurat, serta penerapan strategi yang terintegrasi. Implementasi Smart ASN, yaitu untuk mendukung implementasi konsep ini, pemerintah telah mengembangkan platform digital Smart ASN yang menjadi wadah kolaborasi serta bagi seluruh ASN. Platform ini memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN, termasuk aktivasi, belajar, perencanaan kinerja, evaluasi, serta pengembangan talenta dan karir. Kesimpulan dari Smart ASN ini adalah merupakan langkah strategis dalam reformasi birokrasi Indonesia untuk menciptakan ASN yang adaptif, profesional, dan berdaya saing tinggi. Dengan penerapan dan prinsip dasar Smart ASN, diharapkan ASN Indonesia dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik, adaptif terhadap perubahan, dan mampu bersaing di tingkat global. Sekian penjelasan dari saya terkait apa itu manajemen ASN dan Smart ASN. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.